Semua sudah dalam posisi duduk yang baik? Sudah siap untuk sekolah minggu? Kalau sudah siap, ayo sekarang kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Sekarang adik-adik kita siapkan hati kita ya. Kita ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan, pimpin kami. Waktu kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita sekarang sudah memasuki minggu Advent yang ketiga ya, dan hari Natal tinggal 1 minggu lebih lagi. Adik-adik sekalian, kita bersuka cita menyambut Natal bukan hanya karena Natal itu berarti sudah waktunya libur gitu, atau karena kita senang lihat dekorasi Natal. Kita senang kepada Natal bukan hanya karena itu. Tetapi adik-adik, kita bersuka cita, kita menantikan Natal karena kita tahu Tuhan itu sudah lahir untuk semua umat manusia. Ya, oleh karena itu adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita menaikkan satu pujian, yaitu Hai Mari Berhimpun. Ya, karena kelahiran Tuhan itu untuk semua orang. Sebab itu malaikat di surga memberitakan kelahiran Tuhan Yesus dan memanggil semua orang, termasuk kita, untuk berhimpun, datang menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Hai Mari Berhimpun. Mari kita semua sambil tepuk tangan, kita dengan sukacita, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Kita katakan, Hai mari. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Kita tepuk tangan lagi. Kita naikkan lagi bait yang kedua. Hai para malaikat, angkatlah suaramu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sungguh benar adik-adik ya, kita mau semua orang berhimpun, datang berkumpul menyambut kelahiran Tuhan kita, termasuk kita semua ya. Sekalipun di rumah kita masing-masing, kita tetap bersuka cita menyambutnya. Kita naikkan bait yang ketiga ya. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan.
katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik, di bulan Desember ini sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ya, dan tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun 2021. Nah, adik-adik, mungkin di sepanjang tahun ini mungkin tidak terlalu menyenangkan buat banyak dari kita, bukan? Ya, karena kita jadi lebih banyak diam di rumah, ya, kita tidak bisa banyak ketemu dengan teman-teman, dan mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati kita juga yang terjadi di sepanjang tahun ini. Tapi adik-adik, sekalipun kita manusia, memang betul kita semua bisa merasakan sedih, ya, kita bisa merasa kecewa. Tetapi adik-adik, seperti yang kata pujian di awal tadi katakan bahwa kita mau bersukaria. Bersukaria karena apa? Karena ada Tuhan di hati kita. Jadi sekalipun adik-adik kita memang bisa merasakan sedih, tapi kesedihan itu tidak akan berlarut-larut, tidak akan sedih terus. Tetapi kalau ada Tuhan, kita tahu bahwa ada Allah yang akan menghibur, yang sekalipun di saat kita sedih akan memberikan kita ketenangan. Nah, oleh karena itu adik-adik, sekarang langsung mau aja kita nyanyikan satu lagu, Ada Sukacita di Hatiku. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini dalam beberapa versi ya. Kita nyanyi dalam versi biasa, Adalah Sukacita. Terus ada versi Adalah Suka-Suka Cita-Cita. Kemudian ada versi yang kita ejak adalah SUKACITA. Kemudian kita juga akan nyanyi dalam versi bahasa Inggris. Oke ya? Nah, untuk menyanyikan ini, ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Adalah Sukacita. Yuk, dengan bersemangat kita nyanyikan pujian ini. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah suka cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Adalah suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. I've got joy, I've got joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my
heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay! Adik-adik sekalian, silakan duduk. Dan sekarang kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita ini seperti domba yang selalu perlu tuntunan gembalanya. Dan kita punya Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. Oleh karena itu adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengar suara gembala kita itu, kita sama-sama siapkan hati kita. Lalu saya mau ajarkan satu lagu yang berjudul Engkau Gembala yang Baik. Ya, biarlah melalui pujian ini kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama dihiburkan, dikuatkan lewat pujian ini. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dengan lebih sungguh kita nyanyikan sama-sama. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan
dalam lembah kekelaman. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Oke adik-adik semua, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh kembali mendapat kekuatan, mendapat sukacita ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, kita sekarang sudah ada di Minggu Advent yang ketiga dan kita masih akan terus melanjutkan nih. Kita mau mencari tahu tentang tema Natal kita, yaitu Yesus adalah titik-titik apa ya? 2 minggu lalu kita sudah belajar 2. Yang pertama, Yesus adalah roti hidup. Kemudian minggu kemarin kita belajar Yesus adalah pokok anggur. Ya, jangan lupa ya tentang apa saja sih itu. Nanti boleh dilihat lagi tuh hasil kreativitasnya, ada ayatnya, adik-adik bisa baca lagi. Nah, hari ini kita mau belajar yang ketiga nih. Yesus adalah apa ya? Nah, adik-adik, kita sama-sama sekarang mau lihat nih. Sebenarnya sudah ada kata kuncinya sih dari pujian yang tadi sudah kita naikkan. Tapi supaya lebih tahu pasti Yesus adalah apa yang mau kita pelajari hari ini, langsung aja kita sama-sama boleh keluarkan Alkitabnya supaya bisa ditandai. Jadi bukan cuma lihat ke layar, tapi di Alkitab cetaknya itu adik-adik bisa tandai ya. Nah sekarang langsung aja kita buka Injil Yohanes pasal 10. Ya, di perjanjian baru kita masih membaca dari Yohanes ya. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan baca sama-sama Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah adik-adik, dari bacaan kita sudah dengar tuh Tuhan Yesus berkata apa? Akulah gembala yang baik. Jadi hari ini tema kita adalah Yesus adalah gembala yang baik adik-adik. Tapi adik-adik langsung jadi bertanya-tanya nih, kenapa ya binatang domba itu perlu gembala ya? Kenapa domba-domba itu gak hidup sendiri saja ya? Kenapa mereka tidak kabur saja lalu hidup sendiri, tetapi selalu perlu gembalanya? Lalu saya jadi bingung deh, kenapa ya gembala itu kok penting banget sih? Hahaha, tenang saja. Ada Detektif Bobby yang siap memberikan jawaban untuk kalian semua. Jadi semuanya, saya adalah Detektif Bobby. Saya mendengar tadi kalian semua kebingungan ya. Kenapa sih gembala itu sangat penting untuk domba-dombanya? Jadi saya sudah meneliti di
begitu banyak domba tentang kenapa gembala itu penting. Dan akhirnya saya sudah menemukan ada 6 hal yang membuat gembala itu menjadi sangat penting untuk para domba-dombanya. Yang pertama adalah karena binatang domba ini adalah binatang yang selalu perlu untuk dituntun. Adik-adik, kalau kita melihat kelompok serigala atau kelompok singa, biasanya di antara mereka selalu ada binatang jantan yang paling kuat yang kemudian menjadi pemimpin di antara kelompok mereka, yang membawa setiap rombongan mereka kemanapun dia mau pergi. Tapi adik-adik, di domba tidak ada yang namanya mau jantan ataupun betina. Mereka tidak biasa memimpin, mereka selalu ingin dipimpin. Sehingga ketika ada gembala, mereka sangat senang dan mereka sangat mendengar suara gembalanya. Mereka bisa ingat dan mereka selalu siap mengikut. Tapi kalau disuruh memimpin diri sendiri, mereka tidak bisa. Ya. Maka itu alasan pertama kenapa domba itu sangat perlu gembala. Karena mereka adalah binatang yang suka untuk dituntun. Lalu yang kedua adalah binatang domba ini adalah binatang yang tidak mudah beradaptasi. Artinya, binatang domba ini tidak mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka selalu perlu untuk diajar berulang kali. Baru mereka bisa mengerti. Mereka tidak suka pindah dari satu tempat yang datar kemudian ke tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah, tidak. Mereka susah beradaptasi, sehingga mereka perlu gembala. Perlu gembala supaya mereka bisa pergi, supaya mereka bisa berani, supaya mereka bisa maju ke tempat-tempat yang baru. Kalau tidak ada gembala, mereka tidak akan pergi kemana-mana. Mereka hanya akan berputar-putar di satu tempat yang sama. Sebab mereka tidak suka perubahan. Mereka tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga, domba ini adalah binatang yang lebih mudah berjalan di tempat yang rata. Jadi adik-adik, kalau domba itu berjalan ke tempat yang berbukit-bukit, mereka sangat mudah untuk jatuh. Makanya kalau mereka punya gembala, itu akan sangat menolong mereka. Sebab mereka akan sangat mudah jatuh. Tapi kalau ada gembala, ada yang menjaga. Ada yang jatuh, ada yang mengangkat. Mereka akan selamat jika mereka punya gembala. Kalau nggak ada gembala, mereka akan sering sekali terjatuh dari tempat-tempat yang tidak rata. Yang keempat, karena binatang domba ini adalah binatang yang tidak bisa mengukur kedalaman. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adik-adik, binatang domba ini tidak mengerti kalau lihat air yang gelap, itu berarti kan dalam ya. Semakin gelap airnya berarti semakin dalam. Atau kalau lihat jurang ada turun begitu kan, berarti itu dalam ya. Nah, domba itu tidak mengerti. Kalau mereka lihat air, mereka sangka itu dangkal semua. Sehingga kalau mereka lagi minum asik jalan-jalan, tahu-tahu nyemplung. Mereka tidak bisa tuh membedakan mana daratan, mana air, mana yang dalam, mana yang dangkal, ya, mana jurang atau mana yang tinggi. Mereka tidak bisa membedakan, ya, sehingga mereka bisa sangat mudah berada dalam bahaya. Jadi mereka bukan cuma hanya tidak bisa seimbang, tapi mereka juga pandangannya tidak bagus. Makanya mereka selalu perlu gembala, sehingga ketika mereka mau jatuh, ada gembala yang menarik dengan tongkatnya. Ketika mereka mau terpeleset, ketika mereka tidak tahu ada jurang di depan, ada gembala yang memanggil. Itu alasan keempat. Yang kelima adik-adik, binatang domba ini adalah binatang yang tidak punya perlindungan diri. Adik-adik, kita tahu domba itu adalah pemakan rumput. Artinya giginya tidak tajam. Kemudian domba juga bukan binatang yang berlarinya cepat, ya, maka dia pasti bisa terkejar kalau mau diterkam. Kemudian binatang domba juga tidak punya tanduk. Kalau sapi badannya besar punya tanduk, kalau diserang bisa menyerang balik. Tapi domba, mereka kebanyakan tidak punya tanduk dan badannya lebih kecil.
Jadi kalaupun diserang, mereka tidak bisa melawan kembali. Mereka hanya bisa berteriak. Maka mereka sangat perlu gembala. Dan gembala itu selalu membawa senjata untuk mengusir binatang-binatang buas. Mereka bisa punya pisau, atau bisa punya ketapel untuk melemparkan batu, atau mereka bisa punya senjata-senjata lain untuk bisa melindungi domba-dombanya. Dan yang keenam, gembala sangat penting untuk domba-dombanya karena domba adalah binatang yang gampang panik atau takut. Artinya, kalau domba sedang ketakutan, misalkan dia mendengar suara auman serigala, atau mereka tiba-tiba mendengar suara ledakan, mereka akan panik. Dan waktu panik, mereka akan berlari ke sana kemari dan mereka tidak bisa tenang sampai mereka mendengar suara gembala yang menenangkan hati mereka. Waktu mereka berlari, mereka biasanya akan menabrak tembok atau jatuh ke jurang atau terpeleset, kakinya luka dan lain sebagainya. Makanya domba-domba itu sangat perlu gembalanya supaya tidak panik dan tidak takut, tetapi bisa menjadi tenang. Waktu ada gembala, domba pasti akan langsung menjadi tenang. Jadi kurang lebih itu yang sudah detektif Bobby temukan tentang domba-domba ini. Kenapa gembala itu sangat penting untuk para domba-dombanya. Wah, adik-adik, dengar tidak tadi penjelasan dari detektif Bobby tentang 6 alasan domba perlu gembalanya. Sekarang Lause jadi tahu ya, ternyata adik-adik domba itu sekalipun dia bukan binatang yang bodoh sih, domba itu binatang yang cukup cerdas sebenarnya. Tetapi ternyata mereka selalu perlu dituntun ya. Mereka gampang terluka, mereka gampang celaka ya. Mereka tidak bisa melindungi diri sendiri ya. Mereka punya keterbatasan ya. Mereka juga bukan binatang yang sempurna. Dan terlebih mereka tadi disebutin apa? Kalau takut, panik, bisa lari ke sana kemari, nggak sadar tuh, plum jatuh kemana. Makanya mereka selalu perlu perlindungan dari gembala yang baik. Mereka perlu gembala untuk memimpin mereka supaya tetap selamat. Nah adik-adik, hari ini Lause mau ajak kita juga melihat. Tadi sudah Lause bilang kalau kita juga adalah domba-dombanya Tuhan. Seperti tadi dari bacaan firman Tuhan, boleh dilihat lagi di Alkitabnya. Tuhan berkata kalau Dia adalah gembala yang baik untuk kita semua. Kalau gembala yang menjaga domba, dia siap sedia ya, punya senjata, punya tongkat, punya gada ya, punya pisau atau punya ketapel atau senjata apapun yang bisa mereka pakai untuk melindungi domba-dombanya. Mau binatang sebuas apapun, dia mau berani melawannya. Meskipun itu singa sekalipun atau serigala, ya bayangkan adik-adik melawan binatang itu sangat menakutkan. Tapi adik-adik, kalau itu adalah gembala yang baik, kalau itu adalah gembala yang sayang sama domba-dombanya, maka dia pasti mau mengorbankan nyawanya. Sekalipun dia harus terluka, ya mungkin dia cuma punya pisau, bisa saja dia dilukai oleh binatang itu. Tetapi dia mau berjuang menjaga domba-dombanya supaya domba-dombanya tidak takut, tidak panik berlarian lalu diterkamlah, jatuh atau hilang. Dia akan siap menjaga. Nah adik-adik, begitu pun juga Tuhan kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Dan dia mau terus menjaga kita. Ya, Tuhan sudah mati di kayu salib. Ya, Tuhan sudah turun dari surga lahir ke bumi, mengabarkan kabar baik.
dan mati di kayu salib untuk kita. Adik-adik, Tuhan itu adalah pemimpin hidup kita yang baik. Sementara kalau gembala yang tidak baik, tadi dibilang apa? Kabur. Kalau gembala yang cuma upahan, artinya orang upahan itu orang yang hanya disewa 1 atau 2 hari. Dipanggil, kamu hari ini jaga ya, 2 hari aja jaga gitu. Besok-besoknya tidak jaga lagi. Dia tidak kenal siapa domba-dombanya, nggak kenal namanya, nggak tahu yang kayak mana dombanya dia. Itu domba orang atau bukan pun dia tidak tahu ya. Kalau ada serigala, aduh mana mau dia berkorban, dia mah kabur. Nah, itu adalah gembala yang tidak baik. Tapi Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia pasti dan selalu mau berkorban bagi kita domba-dombanya. Kita berharga di mata Tuhan. Dan adik-adik yang kedua, tadi kita lihat lagi di Alkitab dikatakan apa? Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita dan kita juga mengenal suara Tuhan. Nah, itu adik-adik yang penting. Jadi adik-adik, domba sekalipun dia lemah, domba itu hebat loh adik-adik. Domba itu punya kemampuan untuk ingat yang mana suara gembalanya. Jadi begitu dengar suara gembalanya panggil, hei domba, wah mereka tahu itu suara gembalanya. Mereka langsung berkerumun datang mengejar. Tapi kalau yang bukan gembalanya, mau teriak-teriak kayak mana juga, mau bawa tongkat, mau bawa apa, kayak mau bawa drum band, kayak mau apa, dombanya tidak akan gubris, dombanya tidak mau dengar. Sebab domba-domba itu kenal suara gembalanya. Yang paling penting, gembala itu kenal domba-dombanya. Hebat bukan adik-adik? Gembala itu kenal, mau berapapun banyak dombanya, gembala itu hafal loh. Dia bisa tahu namanya satu-satu, padahal domba itu mirip-mirip semua bukan? Bulunya banyak, warnanya putih, ya mungkin ada yang totol-totol tapi mirip-mirip semua mukanya. Tapi gembala yang baik hafal. Hebat tidak adik-adik? Nah, adik-adik, terlebih Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan cuma memelihara hidup kita, tapi Tuhan jugalah yang menciptakan kita semua. Betul tidak? Tuhan yang membentuk kita, sehingga Tuhan itu sangat mengenal kita. Luar dan dalam, isi hati kita maupun wajah dan tubuh kita, Tuhan kenal dan sayang. Nah adik-adik, jadi kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan gembala yang baik. Dan yang paling penting tadi Lause sudah sebutkan bahwa bukan cuma Tuhan yang kenal kita, tapi kita juga mau kenal suara Tuhan. Adik-adik, seperti domba-domba, kita semua ini tidak sempurna, betul tidak? Mungkin kita anak yang pintar, ya. Mungkin kita adalah anak yang kuat. Tapi adik-adik, di dalam hidup kita tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Kita selalu perlu tuntunan Tuhan. Kita selalu perlu pertolongan Tuhan supaya kita tidak tersesat. Kita tahu jalan yang benar. Kita tahu bagaimana cara hidup yang benar. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan Yesus gembala kita bisa seperti domba yang tersesat, yang tidak bisa bedakan yang mana air yang dangkal, mana air yang dalam. Ya, dalam hidup kita, kalau kita nggak dengarkan firman Tuhan, kita nggak bisa tahu mana dosa, mana yang benar. Betul tidak? Ya, lalu seperti tadi domba juga. Domba kalau dengar suara serigala, dengar suara ledakan, mereka langsung panik, langsung takut, lari ke sana kemari. Wah, mereka bisa lari ke sana kemari dan mencelakakan dirinya. Tapi
Tapi adik-adik, ketika domba-domba mendengar suara gembala, mereka kembali tenang. Nah adik-adik, begitupun juga kita. Kita seringkali waktu kita ketemu masalah di depan kita, ya, kita menjadi pusing, ya, atau kita menemukan hal yang menakutkan di depan kita. Mungkin kita takut gelap, atau mungkin kita takut sendirian, atau mungkin kita takut nilai kita jelek. Nah, atau banyak lagi masalah di hidup kita. Waktu kita ketemu banyak masalah, kesulitan, kesusahan, seringkali kita menjadi takut. Betul tidak? Lihat gelap, takut. Nilai kita jelek, aduh kita takut, kita jadi sedih. Ya, lihat ada teman yang kasar sama kita, suka jahilin kita, kita jadi makin takut, kita jadi gemetar. Tapi adik-adik, kita punya gembala. Seperti domba, begitu dengar suara gembala, langsung menjadi tenang. Demikian kita. Caranya supaya kita bisa sering mendengar suara gembala adalah dengan rajin membaca Alkitab dan berdoa adik-adik. Supaya firman Tuhan yang kita baca itu, kalau kita rajin baca nih ya, itu bukan cuma kita tahu, tapi kita hafal. Dan bukan cuma hafal di sini, tapi kita terus ingat. Ya, itu meresap di dalam hati kita, memberikan ketenangan. Jadi waktu kita takut, waktu kita gusar, kalau kita rajin membaca Alkitab, kita selalu bisa mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita ingat, dan itu akan menenangkan hati kita. Seperti domba yang dengar suara gembala tidak takut, begitupun juga kita yang mendengar, yang membaca suara Tuhan, perkataan Tuhan, kita juga bisa mendapat ketenangan. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar. Kita menjadi domba-domba yang baik, yang mau dipimpin oleh Tuhan, gembala yang baik. Ya, kita mau menjadi domba-domba yang dengar-dengaran akan suara siapa? Tuhan. Tuhan Yesus adalah apa hari ini? Gembala yang baik. Ya, kita mau ikut Tuhan kita. Kita mau berjalan mengikuti Tuhan. Seperti domba yang mengikuti suara gembalanya, seperti domba yang mengenal suara gembalanya, kita mau berjalan mengikut Tuhan Yesus. Mau ya adik-adik, dengan rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita. Ya, betul ya, kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala, pemimpin hidup kita. Oke, yuk adik-adik, sekarang kita tutup dalam doa ya firman Tuhan kita hari ini. Bapa kami yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau yang memimpin hidup kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa taat dan mau terus mendengar suara Tuhan. Kami mau menjadi domba yang baik, bukan domba yang nakal. Karena Engkau adalah gembala yang baik, sehingga kami mau terus taat. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, ya. Dan adik-adik, seperti domba-domba yang mengikuti gembala, begitupun juga kita yang mau setia mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Ya adik-adik, sebagai pujian terakhir, langsung aja kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ya. Seperti kata firman Tuhan hari ini ya, kita mau jalan seperti domba-domba yang baik, mengikuti Tuhan Yesus, gembala kita yang baik.
Seperti biasa, kalau saya ingin aja kita pakai gerakan, kita akan berjalan tapi di tempat saja ya. Kalau kita jalan betulan nanti nabrak-nabrak barang-barang di tempat tinggal kita ya. Jadi semua menghadap ke sebelah kanan. Ini sebelah kiri Lause dan ini kanannya adik-adik berarti ya. Ini sebelah kirinya Lause. Kita semua menghadap ke sini ya. Nah, setiap kali ada kata jalan kita berbalik badan. Oke, tidak perlu jalan betulan maju ya. Jalan di tempat saja. Oke, ya. Semua menghadap ke sini ya. Ini sebelah kirinya Lause, berarti sebelah kanannya adik-adik ya. Oke, ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Setiap kata jalan, balik badan. Oke? Yuk, dengan semangat ya. Semua kita jalan di tempat dulu ya. Jalan serta. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bagus ya, sekali lagi ya. Kita naikkan pujian ini, ikuti Lause. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Silakan duduk kembali adik-adik. Oke adik-adik, sekarang waktunya Sunday Art and Craft. Nah adik-adik silakan keluarkan lagi kotak paket aktivitas anak kita. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di amplop yang ketiga. Jadi sekarang langsung aja kita sama-sama untuk keluarkan amplop kita yang ketiga, ya, yang harus dijadwalkan untuk dibuka hari ini. Nah adik-adik, yuk kita akan sama-sama lihat isinya ada apa saja sih. Isinya seperti biasa, ada satu kartu yang baru ya, dan kemudian hari ini kita ada 2 bola kapas ya. Nah adik-adik, kita lihat kartunya, ada tulisannya Yesus adalah gembala yang baik, dan di bawahnya ada ayat untuk kita bisa hafalkan masing-masing ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan sama-sama buat art and craft hari ini. Lalu saya yakin kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Sangat mudah, dan Lause ingin kita sama-sama kerjakan ya. Jadi sekarang siapkan lem bukunya adik-adik ya, dari kotak aktivitas itu. Dan sekarang lihat di gambar sini ada 2 ekor domba sedang mengikuti Yesus sebagai gembala ya. Nah adik-adik, jadi silakan gunakan 2 buah kapas ini untuk menjadi bulu dombanya ya. Bisa kan? Gampang. Nah jadi adik-adik nanti tinggal kasih lem melingkar mengikuti titik-titik ini, ikutin titik-titik ini ya, kemudian baru ditempel pop. Oke? Nah ya, yuk kita sama-sama kerjakan. Oke, ya kalau sudah selesai boleh ditiup, boleh ditekan-tekan supaya si kapasnya tidak terlalu gembung ya, supaya agak lebih
gepeng sedikit. Nah, tada, lihat nih yang punya lause ya. Kita sekarang hari ini mau mengingat kita mau menjadi domba-domba yang baik yang mengikuti Tuhan Yesus, gembala yang baik ya. Ingat adik-adik, ini disimpan di dalam kotak atau di tempat yang aman, karena di akhir setelah terkumpul 7 kartu kita akan menyatukan semua ini. Jadi jangan sampai ada yang hilang ya. Oke adik-adik, sampai di sini Sunday Art and Craft kita dan seluruh rangkaian sekolah minggu kita ya. Terus ikuti ibadah sekolah minggu dan terus jangan lupa lakukan Advent Prayer Challenge setiap hari supaya kita semakin tekun berdoa dan semakin siap untuk menyambut Natal. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.